berdua menyaksikan penandatanganan MOU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. MOU antara lain akan mengatur penggunaan One Channel System bagi seluruh proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan. Tolonglah saya, Pak Bupati. Bebaskan saya, Pak Bupati. Saya pengen pulang ke Indonesia, tapi nggak bisa pulang. Bahwa MOU penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia ini sudah ditandatangani pada tanggal 1 April tahun 2022 oleh kedua menteri dan disaksikan oleh kedua kepala pemerintahan. Demi Allah saya nggak bisa pulang. Tolonglah saya, Pak. Tolonglah saya. Bahwa Malaysia kekeh menggunakan mekanisme SMO ya, sistem online gitu, yang itu merupakan celah terjadinya praktek-praktek perdagangan manusia gitu ya, trafficking atau unprocedural migrant workers, yang itu memposisikan pekerja migran perempuan kita di sektor domestik itu rentan menjadi korban. Jangan kaget karena RI ada kiamat ini di Malaysia. Malaysia tengah menghadapi persoalan yang cukup serius, salah satunya terkait kelangkaan pekerja migran. Kondisi tersebut lantas berdampak pada perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor yang terpaksa harus mengabaikan pesanan. Mengutip dari Reuters, produsen menyebut bahwa negeri jiran itu kekurangan 1,2 juta pekerja. Adapun sebanyak 500.000 untuk produksi, 12.000 untuk kelapa sawit, 15.000 untuk chip, dan 12.000 untuk sarung tanang medis. Pada April yang lalu, perusahaan sebenarnya telah meminta izin pemerintah untuk penambahan 475.000 pekerja migran. Namun demikian, Kementerian Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab untuk menyetujui penerimaan pekerja asing hanya menyetujui 2.065 pekerja saja. Meski pemerintah telah mencabut larangan perekrutan pekerja asing di Februari karena COVID-19, jumlah pekerja migran masih minim. Hal tersebut disebabkan oleh lambatnya negosiasi dengan jumlah negara soal pekerja migran, termasuk Indonesia dan Bangladesh, terutama soal perlindungan pekerja. Indonesia sendiri mengutip laman yang sama, belum memberi konfirmasi soal tersebut. Namun Bangladesh memberi pernyataan. Menteri Kesejahteraan, Ekspatriat, dan Ketenagakerjaan Luar Negeri Bangladesh Imran Ahmed menegaskan bahwa fokus utama pemerintahannya adalah kesejahteraan dan hak-hak pekerja warga Bangladesh. Pertanyaan tersebut kemungkinan menanggapi terkait rilisnya yang dikeluarkan oleh AS soal kerja paksa di beberapa perusahaan Malaysia 2 tahun terakhir. Paman Syam sebelumnya juga telah memberi sanksi 7 perusahaan karena itu. Kelangkaan tersebut membuat frustasi konsumen di negeri jiran. Suplai telur yang terbatas membuat para pelaku industri dan konsumen khawatir kondisi tersebut akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Presiden Federasi Asosiasi Pedagang Barang Serba-serbi Malaysia, Hon Chi Ming, mengatakan ketersediaan telur di pasaran hanya bertahan dalam waktu yang cukup singkat. Terkait kondisi ini, banyak warga yang mencermati media sosial dan mengikuti jejak telur di lingkungan mereka. Lin juga membutuhkan 20 butir telur setiap minggu untuk keluarganya, menambahkan bahwa kekurangan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Asosiasi Perdagangan Barang Serba-serbi, Pantai Kiang Ten Chek Hok, mengatakan konsumen harus membeli telur kerupung. Konsumen harus membeli telur kampung, meskipun pasokannya juga turun hingga 50%. Pada 10 Oktober, pemerintah Malaysia mengumumkan akan mempertahankan harga pagu telur. Tetapi peternak unggas telah meminta pemerintah untuk melakukan regulasi harga telur untuk membantu mereka mengatasi kenaikan biaya pakan. Mekanisme kontrol harga berlaku untuk telur grade A, B, dan C dengan berat antara 59,9 gram dan 65 gram. Itu tidak mencakup telur perancang yang diperkaya dengan asam lemak omega 3 dan telur kampung atau yang diproduksi secara organik. Wakil Presiden Federasi Asosiasi Peternak Malaysia, Lee Yun Yew, mengatakan bahwa situasinya tidak akan membaik kecuali pemerintah membiarkan harga telur mengambang.